wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah ciptakan jagat raya ini dengan berbagai macam tingkatannya, berbagai macam dimensinya. Kita semua memahami bahwa ada alam yang tampak dan yang tidak tampak. Ada yang gaib, ada yang syahadah, yang tidak tampak dan yang tampak. Pada alam syahadah ada sebenarnya yang tidak tampak. Dalam diri manusia yang tampak itu ada yang tidak tampak, yaitu ruh. Ruh itu satu rahasia luar biasa, tidak tampak. Tapi terasa bahwa ini manusia memiliki ruh. Meskipun kita tidak dapat melihatnya. Itu adalah barang yang gaib. Dan semestinya itu bisa dijadikan sebagai nasihat bahwa manusia itu harus percaya kepada yang gaib. Yang itu melekat pada dirinya. Pada alam yang gaib itu ada dimensi-dimensi yang berbeda. Di mana ruh kita tidak dapat melihat malaikat. Terbukti dengan kita tidak bisa melihatnya. Dan ruh itu ada dalam diri kita. Jin ya gaib. Alam kubur juga gaib. Andaikan jin dapat melihat alam kubur, bagaimana siksa kubur, nikmat kubur, pasti tidak ada satupun jin yang gaib itu yang kafir. Pasti semuanya beriman. Tapi ini dibikin tingkat-tingkat oleh Allah. Ya. Tuh, maka kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk mengimani yang gaib. Dan itu diletakkan di nomor pertama untuk kriteria orang-orang yang beriman. Di mana Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Kenapa itu yang gaib diletakkan di pertama? Beriman kepada yang gaib diletakkan sebelum yang lainnya karena itu adalah satu hal yang pokok yang paling sulit manusia menerimanya. Kebanyakan manusia menginginkan yang disembah itu harus bisa dilihat. Maka dibikinlah patung. Yahudi ada sejarah membuat patung, atau Bani Israel ada sejarah membuat patung anak sapi. Nasrani sampai sekarang kita bisa melihat bagaimana mereka menciptakan patung Tuhannya dengan wajah yang berbeda-beda. Itu karena mereka tidak beriman kepada yang gaib. Tuhan harus bisa dilihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di antara yang gaib itu adalah azabul qabri, siksa kubur. Di mana pada pertemuan yang lalu Aisyah menceritakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang perempuan yang menjadi pembantunya itu setiap kali diberi hadiah, diberi kebaikan oleh Aisyah selalu mengatakan waqakillahu min adabil qabri. Semoga Allah menjagamu dari siksa kubur. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang Yahudi itu suka berdusta. Tidak ada itu adab kubur. Akhirnya satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang berubah, mata yang memerah, beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia,
Waspadalah kalian terhadap siksa kubur. Jadi rupanya turun wahyu untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh perempuan Yahudi tadi, bahwa siksa kubur itu ada. Dan Al-Quran mengatakan itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka yang ada di alam kubur pagi dan petang. Setiap pagi, setiap petang diperlihatkan itu neraka. Dan begitulah alam kubur, masih ada pagi, masih ada petang. Ya, berbeda dengan alam surga, tidak ada pagi, tidak ada petang. Ada yang mengatakan bahwa di alam surga itu adalah monoton karena tidak ada pagi, tidak ada petang. Bukan. Di dalamnya itu selalu ada kenikmatan yang terbarukan. Hari ini diberi buah-buahan. Kemudian berikutnya dikasih lagi buah-buahan yang hampir sama. Tapi rupanya rasanya berbeda. Di alam surga tidak ada namanya tidur. Karena tidur adalah saudaranya kematian. Selama masih ada tidur, masih ada mati. Oh, kalau begitu manusia itu betapa capeknya, tidak ada capek. La nasab, tidak ada capek. Yang ada adalah kegiatan yang membahagiakan. Seperti apabila makan, tidak ada buang air. Kenikmatan semuanya isinya kenikmatan. Dan Allah Maha Bisa, Maha Kuasa untuk menjadikan seperti apa yang diberitakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang di satu bab yang judulnya adalah perintah. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Ini hadisnya dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ibu tampak itu tulisannya gundul semua. Jadi saya tidak usah tampakkan. Dan hadisnya panjang itu. Anil Bara ibn Azib, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, ia mengatakan kharajana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Satu ketika kita keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa jenazah dari Ansar. Jenazah seorang lelaki Ansar. Fantahina ila al-qabri walamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-qiblata. Wa jalasna haulahu kanna ala ru'usina at-tayru. Begitu kita sampai ke kuburan, dan ketika kubur itu digali, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk menghadap kiblat atau jongkok ya menghadap kiblat. Dan kami juga duduk di sekitarnya. Seolah-olah di atas kepala kita ada burung. Maksudnya tidak ada yang berubah sedikit pun. Tenang semua. Ya, kalau berubah begini burungnya terbang. Di atas kita burung. Kalau kita begini itu maksudnya. Ya, duduk dengan tenang luar biasa. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi. Dan di tangannya ada kayu ada kayu yang dengannya ia mencutik-cutik, ya, dia gerak-gerakan di atas tanah. Faja'ala yanzuru ila as-samai wa yanzuru ila al-ardi. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam
Melihat ke atas, melihat ke bawah. Melihat ke langit, melihat ke bumi. Melihat ke atas, melihat ke bawah. Wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yakhfaduhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat matanya ke atas, melihat ke bawah. Melihat ke atas, melihat ke bawah. Sampai 3 kali diulang-ulang. Faqala, lalu beliau mengatakan, ista'izu billahi min adzabil qabri. Ista'izu billahi min adzabil qabri. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. 2 kali atau 3 kali Rasul mengatakannya. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian beliau mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, al-mu'mina yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirati, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidal wujuhi ka'anna wujuhahum asy-syamsu. Apabila dia dalam keadaan hendak terputus dari alam dunia dan menuju ke alam akhirat. Mau meninggal dunia maksudnya. Maka malaikat turun dari langit dalam keadaan wajahnya putih berseri seperti matahari. Ma'hum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil jannah. Bersama para malaikat itu, atau para malaikat itu membawa satu kafan yang dari surga, dari kafan-kafan yang ada di surga. Oh, panas. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sehingga para malaikat itu duduk berbaris dari calon jenazah ini sejauh mata memandang. Saking banyaknya malaikat. Baris duduk sejauh mata memandang. Jadi kita bisa membayangkan ya betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan makhluknya yang taat-taat untuk menjemput hambanya yang taat. Untuk memuliakan orang yang beriman yang hendak wafat. Allah utus banyak sekali malaikat dengan wajah putih berseri seperti matahari, membawa kafan yang wangi dari surga. Wahanutun min hunutil jannah, dan wewangian-wewangian dari wewangian-wewangian yang ada dalam surga. Semuanya duduk baris dari calon jenazah sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian setelah itu datang malaikat pencabut nyawanya alaihi salam. Hatta yajlisa inda ra'si fayaqul ayyatuha an-nafsu at-tayyibah wa fi riwayatin al-mutmainnah ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan. Jadi malaikat maut itu duduk di samping kepalanya. Lalu dia mengatakan, wahai jiwa yang wangi. Dalam riwayat yang lain, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Allah. Keluarlah engkau menuju ridho Allah yang sempurna. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
fatakhruju tasil. Kama tasilul qatratu min fiyyis siqai. Maka keluarlah ruh itu tasilu, dia mengalir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Kalau sekarang teko keluar, lembut sekali. Tapi disebutnya qatrah. Ya, al-qatrah itu adalah tetesan terakhir tuh. Kadang kalau netes terakhir lembut sekali. Cara keluarnya itu sangat lembut sekali. Fayakhudhuha. Lalu malaikat maut itu mengambil, diambil itu nyawanya, rohnya diambil. Dalam sebuah riwayat disebutkan, begitu hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal ardi wa kullu malakin fis sama'i wa futtihat lahu abwabus sama'i laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ay ya'ruja bi ruhihi. Ay ya'ruja bi ruhihi min qibalihim. Jadi dalam riwayat yang lain itu lafadznya seperti yang tadi saya baca. Begitu rohnya itu keluar, semua malaikat antara langit dan bumi, semua malaikat yang ada di langit, semuanya mendoakan, bersolawat untuk ruh orang yang beriman tadi yang baru keluar. Pintu-pintu langit dibuka. Tidak ada satupun orang yang tidak satupun malaikat yang menjaga pintu itu. Kecuali semuanya berharap kepada Allah agar masing-masing dari mereka itu dikasih izin oleh Allah untuk bisa membawa roh ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing pengen dirinya yang membawa roh ini. Pengen dirinya yang dimi'rajkan oleh Allah, dinaikkan menuju Allah. Semuanya masing-masing ingin kalau roh itu dimi'rajkan bersama dirinya. Saking mulianya turuhnya orang yang beriman. Fa'idha akhadhaha. Maka apabila malaikat maut itu memegangnya, lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Begitu ruh itu sampai di tangan malaikat maut, maka semua malaikat tidak membiarkan itu berada di tangannya, semuanya berebut. Sampai akhirnya mereka pegang ruh orang yang beriman tadi, mereka letakkan di kafan yang mereka bawa dari surga. Dan mereka beri wewangian dengan wewangian yang mereka bawa dari surga. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Demikianlah firman Allah, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, dalam surah Al-An'am ayat 61. Maka utusan-utusan kami mewafatkan dia, mewafatkan orang yang beriman tadi, wa hum la yufarritun, dan mereka menanganinya tidak dengan sembrono.
menanganinya dengan sebaik-baik penanganan. Wa yakhruju minha ka'tyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Apa katanya? Keluar setelah dibungkus kain kafan tadi, kain kafan di alam gaibnya, yang malaikat bawa dari surga dengan segala wewangiannya. Keluar dari ruh itu bau yang lebih wangi dibanding semua misik yang ada di bumi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa yas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Jadi semua malaikat yang Allah izinkan untuk menjemput nyawa orang yang beriman tadi, semua malaikat yang menjemput ruh orang yang beriman tadi, membawanya naik, dibawa naik ke langit semua malaikat yang terlewatinya. Semuanya bertanya, semuanya mengatakan, ini roh siapa yang wangi sekali? Fayaquluna fulan bin fulan biahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Jadi malaikat pembawa ruh tadi menjawab, ini fulan bin fulan. Ini Ustaz Solihin Bunyamin Ahmad. Doa. Disebut dengan namanya yang mulia, yang dulu dia disebut saat di dunia masih hidup. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai di langit yang pertama, langit yang paling dekat. Malaikat-malaikat tadi meminta dibukakan pintu langit pertama. Lalu dibukalah. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrimuha ila sama'il lati taliha. Jadi nyawa tadi, ruh tadi diberikan kepada malaikat-malaikat yang ada, yang sudah disiapkan untuk membawanya ke langit yang kedua. Estafeta begitu. Jadi mereka membawanya. Hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla. Lalu Allah azza wa jalla berfirman, Uktubu kitab abdi fi 'illiyin. Catatlah di kitab hambaku ini sebagai 'illiyin. Catatlah catatan hambaku fi 'illiyin, di dalam 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Tahukah kamu apa itu 'illiyun? Kitabun marqum, kitab yang sudah dikasih nomor, yang sudah dikasih tanda-tanda. Yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Lalu dicatat dia, dan kitab catatannya
diletakkan di Illiyin. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan a'iduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi. Tadi sudah menghadap Allah, ruh tadi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, karena aku setelah berjanji kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka dari tanah, akan mengembalikan mereka ke tanah, ke bumi, dan akan kami kembalikan juga mereka dari tanah atau dari bumi atau di bumi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayuraddu ilal ardi wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi." Maka ruh itu dikembalikan ke bumi dan dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Qala, beliau mengatakan, fa innahu yasma'u khafaqan ni'ali ashabihi idza wallaw anhu mudbirin. Maka sesungguhnya dia mendengar bunyi terompah sahabat-sahabatnya, bunyi gesekan sendal-sandal, sepatu-sepatu sahabatnya apabila mereka kembali meninggalkannya ke rumah masing-masing. Fayatihi malakani syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu dini al-Islam fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulani lahu wa ma ilmuka bihadha fayaqulu qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu fayantahiru fayaqul man rabbuka ma dinuka ma nabiyuka man nabiyuka wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'mini fadzalika hina yaqulu Allah 'azza wa jalla yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fayaqulu rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad fayunadi munadin minas sama'i an sadaqa 'abdi fafrishuhu minal jannah walbisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, begitu jasadnya sudah dikembalikan ke tubuh, ruhnya dikembalikan ke jasadnya, ke tubuhnya. Dan dia saat itu mendengar bunyi terompah saudara-saudaranya yang meninggalkannya kembali ke rumah masing-masing. Lalu datanglah dua orang malaikat yang sangat garang luar biasa. Dua malaikat tadi membentaknya, mendudukkannya, dibentak, sedang berbaring didudukkan. Lalu keduanya bertanya, man rabbuka? Jadi bertanya sambil membentak. Lalu dikatakan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Lalu ditanya lagi, apa agamamu?
Dia mengatakan agama saya Islam. Dibentak lagi. Tahu kamu, ini orang ini yang diutus di tengah-tengah kalian. Terus dia menjawab, dia Muhammad itu utusan Allah. Lalu ditanya lagi, kamu bisa tahu Muhammad itu utusan Allah dari mana? Dibentak, sangat menakutkan sekali. Lalu dia katakan, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah. Aku membaca Al-Quran. Lalu aku beriman kepada Al-Quran. Aku benarkan. Lalu dibentak lagi. Malaikat tadi mengatakan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Rasul mengatakan, dan ini adalah ujian terakhir yang dihadapi oleh orang yang beriman. Dan itu yang Allah katakan. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman. Dengan kata-kata yang mantap, kata-kata yang kuat. Di kehidupan dunia, di kehidupan akhirat. Di dunia dia mantap mengatakan Tuhannya Allah. Di akhirat dia mantap mengatakan Tuhannya Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi dia ditanya itu serenteng pertanyaan, dijawab dengan serenteng jawaban. Dia katakan, Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad. Lalu penyeru dari langit mengatakan, dan itu adalah Allah, bahwa hambaku benar. Jadi hamparkanlah permadani dari sorga. Kasih dia pakaian dari sorga. Buka untuk dia pintu yang mengarah ke dalam sorga. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayati min ruhiha wa tibiha, min rauhiha wa tibiha. Jadi datanglah hembusan angin dari sorga, wewangian-wewangian dari sorga, wanginya sorga itu datang. Wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Dan di alam kuburnya itu dibuka sejauh mata memandang, luas sekali alam kuburnya. Tidak sempit. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yatihi wa fi riwayatin yumatsalu lahu. Datang kepada dia. Dalam riwayat yang lain ada dijelmakan kepada dia. Rajulun hasanul wajhi. Seorang yang wajahnya sangat tampan sekali. Hasanul thiyabi. Pakaiannya, sebentar. Yang pakaiannya sangat indah sekali. La haula wa la quwwata illa billah.
yang pakaiannya sangat indah sekali. Thayyibar rih, baunya sangat wangi sekali. Jadi datang kepada dia orang yang tampan rupawan. Pakaiannya indah sekali, wangi. Lalu orang yang datang tadi mengatakan, "Abshir billadzi yasurruka." Berbahagialah kamu dengan sesuatu yang sangat menyenangkan kamu. Abshir biridwanin minallah. Berbahagialah kamu dengan keridhaan dari Allah yang sempurna. Berbahagialah kamu dengan keridhaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin fiha na'imun muqim, dan surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari kamu yang dulu dijanjikan kepadamu. Fayaqulu lahu, lalu dia mengatakan kepadanya, wa anta fabasyarakallahu bi khairin man anta, dan kamu juga semoga Allah memberikan kabar gembira kepada kamu dengan segala kebaikan. Tapi kamu itu siapa itu datang? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair. Karena wajahmu itu adalah wajah yang membawa kebaikan. Kamu itu siapa? Tiba-tiba datang, kasih kabar gembira dengan model, dengan penampakan yang sangat indah. Jadi kamu itu siapa? Fayaqulu, lalu dia mengatakan, ana amalukas salih. Aku adalah perbuatan kamu, amalan kamu yang baik, amalan soleh kamu. Wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ita'atillah. Demi Allah, aku tidak mengetahui kamu kecuali kamu adalah orang yang sangat bergegas sekali untuk taat kepada Allah. Batian fi ma'siyatillah. Orang yang sangat lambat sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Jauh dari maksiat Allah. Kalau untuk taat kepada Allah cepat sekali. Kalau untuk maksiat kepada Allah dia malas. Fajazakallahu khaira. Itulah yang semoga Allah membalas kamu dengan segala kebaikan. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah. Kemudian dibukalah untuk dia pintu dari surga. Wa babun minan nar, dan pintu dari neraka. Fayuqalu, lalu dikatakan, hadza manziluka law asaitallah. Ini tempat tinggal kamu andaikan kamu dulu di dunia bermaksiat kepada Allah. Abdalakallahu bihi hadza. Semoga Allah dengan amal solehmu itu menggantikan neraka itu. Fa idza ra'a ma fil jannati qala Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Dan apabila dia melihat surga, dia mengatakan Rabbi ajil qiyamas sa'ah. Ya Allah, percepatlah terjadinya kiamat itu. Kama arji' ila ahli wa mali. Fayuqalu lahu uskun. Dia katakan, ya Allah, percepatlah terjadinya kiamat itu. Ya, supaya saya tidak kembali kepada keluargaku dan hartaku. Lalu dia katakan, uskun, tenang, tenang. Kalem aja. Qala
Wa innal abd, begitu ya. Jadi seperti itu dia diperlihatkan. Diperlihatkan neraka. Tuh, kalau kamu dulu maksiat ke situ. Tapi kamu beruntung kamu taat kepada Allah. Diperlihatkan surga. Lalu dia kata, ya Allah, percepatlah kiamat itu supaya saya tidak kembali kepada keluargaku, kepada hartaku. Begitu bayangan dia. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan bahwa kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di alam kubur. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Siapapun yang memiliki kebaikan di hadapan Allah, maka dia tidak akan mau kembali ke alam dunia. Karena di dunia itu kebaikan yang Allah berikan, itu setetes rahmatnya dibagikan kepada seluruh manusia dari awal sampai akhir. Yang selebihnya di alam setelah dunia. Alam kubur, alam akhirat. Jadi dahsyat sekali yang namanya alam kubur. Kenikmatan kubur itu luar biasa dahsyat. Dikasih pakaian sudah dari sorga. Permadaninya sudah dari sorga. Tidak terbayangkan. Pintu kubur dia mengarah ke pintu sorga. Wewangian sorga datang. Selalu datang. Jadi sudah, ya sebenarnya sudah di sorga. Tapi karena dia selalu melihat sorga, maka dia selalu berdoa, ya Allah percepatlah kiamat itu supaya saya bisa masuk ke dalam sorga. Ada semacam kekhawatiran kembali ke dunia lagi, padahal tidak akan kembali ke dunia. Maka dikatakan kepada dia, uskun, tinggal di situ tenang. Ya. Kenapa? Karena tidak usah berdoa, ya Allah percepatlah kiamat. Pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abdal kafira wa fi riwayatin al-fajira idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirati nazala ilaihi min as-sama'i malaikatun ghiladun shidadun sudul wujuh ma humul musuh minan nar." Apa katanya? Dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir atau fajir, kafir atau durjana, apabila dia hendak meninggal dan hendak menuju ke akhirat, maka malaikat dari langit turun. Malaikat-malaikat yang kasar, yang wajahnya hitam kelam. Mereka membawa kain perca dari neraka. Dan semua malaikat yang hendak menjemput nyawa orang yang kafir dan fajir ini duduk dari dia berbaris sampai sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa. Sampai dia duduk di sisi kepalanya. Lalu dia katakan, ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang kotor. Wahai jiwa yang buruk. Ukhruji ila sukhtin minallahi wa ghadab. Keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kebenciannya. Mana? Rasul mengatakan fatafarraqa fi jasadihi. Fayantazi'uha kama yantazi'us sufudul kathirus syab. Minas sufil mablul. Apa katanya? Lalu terpecahlah nyawa itu, rohnya pecah. Tafarraqa itu terpecah. Diibaratkan seperti
seperti gelas, seperti kaca, pecah. Remuk. Lalu dicabutlah ruh itu satu-satu. Ya, seperti mencabut, seperti orang yang mencabut bulu domba yang basah dari kulitnya. Ya, dicabut seperti itu. Kayak apa rasanya? Sakit luar biasa. Fatuqta'u mahal uruqu wal asab. Ya, dengan fataqatta'a maha al-uruq wal asab. Jadi dengan dicabutnya ruh dengan cara yang kasar tadi, yang sangat menyakitkan, maka urat-urat dan persendian dia itu terasa terpotong-potong. Fayal'anu kullu malaikatin bainas sama'i wal ardi. Wa kullu malakin fis sama'i. Wa tughlaqu abwabus sama'i. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'un Allah alla tu'raja ruhu min qibalihim. Jadi begitu dicabut itu nyawa dengan sekasar-kasarnya, maka semua malaikat antara langit dan bumi melaknatnya. Semua malaikat dari pintu langit manapun, semuanya berdoa, ya Allah, jangan sampai ruh ini naik bersama kita. Jangan sampai malaikat ruh ini naik kepadamu melalui pintu pertama, pintu langit kedua. Semuanya berdoa begitu. Jangan sampai. Fayakhudhuha, lalu diambil tuh nyawanya oleh malaikat maut. Apabila sudah diambil nyawanya, semua malaikat berebut jangan sampai berlama-lama di tangan malaikat maut tadi. Lalu nyawa yang busuk tadi diletakkan di kain yang kotor sekali yang mereka ambil, mereka bawa dari neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Ya, keluar darinya, dari ruh, dari nyawanya orang kafir, orang yang fajir, banyak maksiat tadi. Keluar darinya bau bangkai yang paling bacin, paling bau. Kalau bahasa Jawa bacin apa, Pak? Bau. Yang lebih busuk baunya daripada bau bangkai yang ada di bumi, di muka bumi. Lalu malaikat-malaikat tadi membawa ruh tadi naik. Semua malaikat yang terlewatinya mengatakan, itu ruhnya siapa? Busuk. Ruhnya bau busuk banget, itu ruhnya siapa? Lalu malaikat yang membawanya mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebut namanya yang jelek sekali. Ya, menunjukkan memang kasih nama anak itu harus yang bagus, yang mulia kasih nama. Disebut namanya dengan nama yang paling buruk ketika dia disebut dipanggil waktu masih hidup di dunia. Sampai ke langit yang pertama, lalu malaikat-malaikat mengatakan, tolong buka pintu.
Lalu malaikat-malaikat penjaga pintu langit pertama tidak mau membukakannya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat 40 surah Al-A'raf. La tufattahu lahum abwabus sama. Maka tidaklah dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Tidak dibuka. Wala yadkhulunal jannata. Dan tidaklah mereka bisa masuk ke dalam surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Satunya tidak mungkin. Apalagi pakai lafadznya yalija. Yalija itu masuk secara pelan-pelan sekali begitu. Satu hal yang tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin mereka bisa masuk surga. Jadi langit pertama saja tidak dibuka pintunya. Lalu Allah mengatakan, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Catat dia semua amalan-amalan dia. Catatan-catatan perbuatan dia di dalam sijjin. Di bumi yang paling rendah. Paling bawah. Kemudian dikatakan, "A'idu 'abdi ila al-ardi fa inni wa'tuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum minha ukhrijuhum taratan ukhra." Lalu dikatakan, kembalikanlah hambaku itu. Kembalikan ke bumi. Karena aku sudah berjanji kepada mereka bahwa dari bumilah aku menciptakan mereka. Ke bumi pula aku kembalikan mereka, dan dari bumi pula aku akan kembalikan mereka. Lalu roh tadi itu dilempar oleh para malaikat dari langit, padahal tinggi sekali langit itu. Ya, begitu sampai dari sebelum pintu langit lah. Pintunya nggak dibuka. Dilempar. Yang melempar malaikat. Hitungan kasat mata kita manusia yang di dunia antara bumi dengan langit pertama itu bisa miliar-miliar tahun. Bukan tidak ada batas, ada batas. Tapi jaraknya itu bisa miliar, belasan atau puluhan miliar tahun cahaya. Tidak ada yang tahu batasannya. Yang baru diketahui itu benda langit terjauh yang bisa ditangkap oleh teropong Hubble yang paling modern. 13,7 miliar tahun cahaya. Dilempar. Ya, sampai masuk ke jasadnya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat surah Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, lalu disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu, atau dia diombang-ambing oleh angin. Fi makanin sahiq, diombang-ambing oleh angin sampai jatuh ke jurang yang paling dalam, paling curam. Lalu ruhnya dikembalikan ke jasadnya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu la yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu." Maka sesungguhnya dia dapat mendengarkan bunyi terompah sahabat-sahabatnya apabila mereka meninggalkannya. Datanglah dua orang malaikat yang sangat bengis, galak, garang. Dua malaikat itu membentak, mendudukkannya, lalu bertanya kepada dia, "Siapa Tuhanmu?" Lalu dia mengatakan, "Ha, saya tidak tahu." Lalu ditanya lagi, "Apa agamamu?" Dia katakan, la adri. Enggak tahu. Ditanya lagi, "Siapa ini orang yang diutus di tengah-tengah kalian?" Dia katakan, dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu. Lalu dikatakan, "Muhammad. Kamu tidak tahu siapa nabimu? Muhammad." Lalu dia kata, enggak tahu. Saya memang mendengar orang mengatakan begitu, tapi saya enggak tahu. Lalu dimarahi oleh malaikat. La daraita wa la tarauta. Kamu enggak tahu, kamu tidak baca. Nah, ini orang ini mengira kalau dikatakan tidak tahu itu aman. Seperti di dunia, kalau saya tidak tahu, jadi aman. Oh, ini tidak tahu. Tidak begitu. Ya, tidak dipercaya kalau dia tidak tahu. Kamu tidak tahu, kamu tidak baca. Maka ada seruan dari langit. Apa itu? An-kadzab. Itu dia bohong kalau dia tidak tahu. Kenapa? Karena kalau dia katakan Tuhanku Yesus, dia tahu akan digebuk. Tuhanku berhala, tahu akan digebuk. Dia jawab bohong. Kalau dia katakan Tuhanku Allah, kenapa kamu tidak menyembah Allah? Oh, tidak sederhana. Ya. Lalu dikatakan fafrishu lahu minan nar. Kasih dia tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Buka untuk dia pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Datanglah panasnya neraka itu dan racun-racunnya neraka. Wa yadhiqu alaihi qabru hatta takhtalifa fi adla'uhu. Dan kuburnya itu menyempit dia sampai hancur semua persendiannya. Wa yatihi wa fi riwayatin wa yumatsalu lahu rajulun qabih. Ya, dan datang kepada dia. Dalam sebuah riwayat dijelmakan kepada dia seorang yang wajahnya jelek, buruk. Pakaiannya jelek. Baunya bacin luar biasa, baunya sangat busuk luar biasa. Lalu orang tadi mengatakan, "Absyir billadzi yasuka." Bergembiralah dengan sesuatu yang bikin kamu sedih. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Ini adalah hari yang pernah dijanjikan kepadamu. Fayaqulu, lalu dia menjawab, "Wa anta?" Fabasyaraka Allah bisyarri, "Man anta?" Kamu juga, semoga Allah celakakan kamu. Kamu siapa? Wajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu itu wajah yang membawa keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Aku adalah perbuatan kamu yang buruk, perbuatan kamu yang busuk. Wallahi ma 'alimtuka illa kunta badi'an fi ta'atillahi sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kamu kecuali kamu itu sangat lambat sekali untuk taat kepada Allah. Sangat cepat sekali kalau untuk maksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarra. Semoga Allah balas untuk kamu segala keburukan, neraka. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abakam fi yadihi.
mirzabah. Lau duriba biha jabalun kana turaba. Thumma yuqayyidu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Ya. Kemudian orang tadi dibikin ini nih ya. Jadi kemudian orang tadi dibikin buta, bisu, tuli. Fi yadihi mirzabah. Di tangannya ada mirzabah. Mirzabah itu kayak ini. Apa ya? Yang itu, yang kayak kapak tapi dari duri begitu. Kapak berduri. Aduh, apa namanya? Apa godam atau apa? Apa? Gada. Gada, ya gada. Tadi saya mengatakan godam, gada ya. Ya. Yang apabila dipukulkan kepada gunung, maka gunung itu akan hancur menjadi turab, menjadi debu. Fayadribu dharbatan hatta yasira biha turaba. Lalu dipukullah dengan satu pukulan sehingga jadilah dia debu. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kana. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula. Fayadribu bihi dharbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Kemudian dipukulkan lagi kepada dia sampai dia menjerit. Ya, dengan jeritan yang terdengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Tsumma yuftahu lahu babun minan nar. Kemudian dibukalah untuk dia pintu dari neraka. Wa yumahhadu lahu firashun minan nar. Dan disiapkan untuk dia permadani atau tikar dari neraka. Jadi itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ista'idzu billahi minan nar. Ya, berlindunglah kalian kepada Allah dari neraka. Saya hanya membaca saja, menerjemahkan saja. Saya tidak menjelaskannya, itu cuma menerjemahkannya saja. Ya, berapa halaman ini? Ya, 2,5 halaman. 3,5 halaman. Tapi ini satu hadis yang tidak perlu diterangkan ini. Pertama karena panjang, yang kedua karena memang jelas. Ya, semoga kita dijauhkan dari api neraka, dari siksa kubur. Semoga Allah angkat derajat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Semoga Allah masukkan ke dalam kemasukan kita dan keluarga kita, anak cucu kita, sampai hari kiamat ke surga Firdausnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mau 1 jam ya? Mantap ini. Cuma satu hadis tapi. Masya Allah. Panjang ya. Ustaz, dia kata sebentar Ibu. Ada yang sudah duluan ini tunjuk tangan. Bu Susti, silakan. Baik, makasih Bu Nini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik membahas mengenai kematian. Iya. Kebetulan kemarin itu saya dengan
ART saya berbincang-bincang mengenai kematian. Jadi ART saya itu usianya lumayan lah, dan dia buta aksara, tapi dia alhamdulillah sudah melek Quran karena kita panggilkan guru ngaji. Nah itu mengenai bicara kematian, jadi saya tuh baru tahu bahwa dia tuh katanya takut mati, Pak Ustadz, takut mati. Dia bercerita waktu masa kecil, ya itulah, dengar cerita dari Ustadz mengenai kalau di dalam kubur itu malaikat datang ditanya man robuka, dan dia takut. Jadi itu membawa dia kayaknya trauma, jadi dia takut akan kematian. Terus saya bilang, jadi kamu nggak mau mati? Enggak. Nanti kalau kamu mau berapa tahun? 100. Terus kalau udah 100 mati kan? Enggak. Terus sampai berapa lagi? Sampai lebih. Terus sampai lebih 105 mau juga? Nggak mati juga? Enggak. Nggak mungkin, saya bilang. Kenapa nggak mungkin? Bisa aja, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, saya pokoknya cita-cita saya punya buyut, punya cucu, punya. Saya bilang, semua orang pasti akan mati. Enggak, saya nggak mau mati. Gitu kan. Terus saya bilang bahwa begitu kamu lahir, itu kamu sudah, Allah sudah tetapkan bahwa kamu akan dipanggil kembali. Tetap dia nggak paham, terus saya bilang, kamu nggak usah takut, kan kamu sholat, kamu sudah bisa baca Quran. Enggak, saya nggak mau juga gitu. Jadi saya tuh kehilangan akal ya, Pak Ustadz. Bagaimana ya cara untuk memberitahukan orang semacam dia, maksudnya menasihati supaya dia berpikirnya tidak seperti itu, gitu, Pak Ustadz. Saya sama berdua suami udah kasih tahu ini, tapi tetap tidak paham, tetap kekeh. Saya sampai bilang gini, nanti kamu di kampung orang pada meninggal, kamu tinggal sendiri, sama nggak apa-apa gitu, Pak Ustadz. Jadi mohon bagaimana saya harus menasihati dia supaya dia agak lebih mengerti gitu. Syukuran Pak Ustadz. Ya itu kan dia akan takut mati, takut siksa kubur, takut neraka. Kenapa begitu tuh? Ya karena imannya itu. Kenapa dia begitu tuh? Karena dia beriman, dia percaya ada surga, ada neraka itu. Iya. Ya, jadi itu orang baik, biarin aja. Biarin aja. Jadi dengan itu kalau tidak beriman tidak akan begitu. Itu karena imannya itu. Karena imannya. Jadi ketakutan sangat akan neraka, akan siksa, itu karena iman itu. Nggak mungkin kalau tidak beriman begitu. Ya. Ya, hanya ya itu sudah termasuk ihsan, itu bukan sekedar iman itu. Ya, tuh. Tapi ada kurang sedikit ya. Kurangnya apa? Kurangnya apa namanya? Dia itu lebih mengedepankan rasa takut ke neraka, tapi tidak memahami bahwa orang beriman itu pasti masuk surga. Ya. Kebanyakan orang beriman kalau ditanya, apakah kamu pasti masuk surga? Jawabnya insya Allah. Ya, kenapa tidak yakin aja? Ya, orang beriman pasti masuk surga. Dan itu yang Allah kehendaki itu. Allah katakan, ya, sudah banyak waladina amanu wa amilus shalihati lahum jannat. Itu pernyataan Allah. Pernyataan Allah itu nggak ada yang kira-kira, itu pasti. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Rasulullah, pasti masuk surga. Ya, yang yakin. Nah, itu tuh yang paling banyak difahami oleh kebanyakan orang yang beriman. Ya. Jadi itu sih kurangnya. Ihsan itu kan dua ya. Yang pertama beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jadi beribadah dengan sangat tekun sekali. Karena dia merasa di hadapannya ada Allah. Kalau sedekah, dia pamer. Pamernya kepada Allah, ya Allah saya sedekah. Seolah-olah melihat Allah. Sedekah itu seperti, ya Allah, ya Allah lihatlah saya ini sedekah. Ya Allah, seperti itu. Ya, itu ihsan seperti itu. Kalau mau berbuat maksiat, dia melihat, aduh Allah melihat saya, malu saya. Takut neraka dan seterusnya, itu bagian dari ihsan. Ya,
Tuh, tapi ihsan yang paling bagus ya tadi. Bersemangat untuk beribadah karena seperti melihat Allah. Ya, kalau menurut hemat saya biarin aja ya. Ibu itu begitu dia, saya pengen umur panjang. Ya, saya takut mati, takut neraka, takut siksa kubur. Itu karena iman dia. Ya. Tuh, tapi boleh ya. Boleh sekali-kali kamu nggak ingin namanya ketemu dengan Nabi Muhammad. Kamu cinta Nabi Muhammad enggak? Cinta Allah apa enggak? Kalau kamu cinta Allah, pasti Allah cinta kamu. Kalau Allah cinta kamu, kamu pasti dikasih surga. Ya. Baik, saya kira itu. Oh ya, baik Pak. Di kemarin saya berkekeh, kamu dengan doamu di dalam sholat minta 105 kali bisa dengan mendikte Allah, malah saya kurang paham bagaimana untuk menasihati orang seperti dia itu. Enggak apa-apa Ibu. Pak Ustaz. Paham saya. Syukran Pak Ustaz. Afan Ibu. Mana tadi Ummu Siti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz selalu berada dalam keadaan dilindungi Allah dan Amin. selalu sehat walafiat. Amin wa iyyakum jami'an. Afwan Pak Ustaz, boleh nggak bertanya di luar tema? Apa itu? Karena di luar tema terus. Karena di luar tema terus nih Pak Ustaz. Ya, silakan. Banyak masalah soalnya di luar ini apa yang Pak Ustaz kisahkan dakwah